Surat Ali Imran ayat 127 dan ayat 128 dan 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbab turunnya ini ayat, walamma kussirat rubaiyatuhu sallallahu alaihi wasallam, ketika telah tanggal, ya, pecah rubaiyah, gigi depannya Rasulullah SAW, wa syujja wajhu fi yaum Uhud, dan muka beliau terkena luka yang sangat dahsyat. Kapan terjadi? Yauma Uhudin, pada hari perang Uhud, ya. Wa qala, dan beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyyin biddam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka, ya, khadabu wajah Nabi biddam, mereka melumuri muka Nabi mereka dengan darah. Itu. Ini perang Uhud, itu perang dahsyat, ya. Awalnya kemenangan di tangan orang muslim karena mereka pasukan-pasukan pada saat itu, pasukan muslimin, ya, mereka mengikuti saran isyarah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang kedua kalinya mereka mengalami kekalahan. Mengapa? Karena sebagian mereka tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini pelajaran, semua ada hikmah dan pelajaran untuk kita. Kalau kita ingin senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, perjuangkan perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa mengundang pertolongan Allah. Apapun masalahnya, kita punya masalah apapun, kalau yang kita dahulukan perintah Allah, perintah Nabi, pasti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kartos kurang boga masalah naon, namun kurang disang harapan ku cara nu diajarkan ku syariat agama Islam, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa mengundang pertolongan Allah. Wa qad azama ala ayyadu alaihim kadzakila. Ya, Nabi ini pernah berazam, ya, karena luar biasa lukanya Nabi, luar biasa, ya, lukanya Nabi luar biasa pada saat perang Uhud. Disampaikan sampai bagaimana, ya, wa duriba naifan wa sab'ina darbatan ma baina sahmin wa saifin, sampai di perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkena, ya, pukulan, ya, dari pedang, dari tumbak antara 70 pedang tumbak, ya, luar biasa pokoknya, masya Allah. Nah, itu sampai situ berjuangnya Rasulullah memperjuangkan umatnya supaya selamat masuk ke dalam surganya Allah. Sampai berjuang, sampai mengorbankan, beliau berkorban, bukan hanya dengan hartanya, dengan segala-galanya, saking sayangnya kepada umatnya supaya mereka semua masuk ke dalam surga. Tapi masih seperti itulah, ada yang nerima kepada ajakan Nabi, ada yang tidak menerima, ya. Memang sudah sunnatullahnya seperti itu. Neraka sudah Allah siapkan, surga sudah Allah siap. Mun iman kabeh ke neraka rek usaha. Oh gitu we. Mun iman yuk, iman kabeh neraka kosong atuh ge. Ya. Gitu. Lamun kafir kabeh sawarga keur usaha. Itu. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Hanya kewajiban kita mengajak, terutama kepada diri pribadi kita. Selamatkan, jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turun ayat laisa laka minal amri syai'un bil amrillah fasbir. Nah, ini pelajaran juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan ujian yang sangat luar biasa pada perang Uhud, sampai Nabi
Wa qad azama, berazam ala ayyad wa alaihim, untuk mendoakan celaka kepada mereka. Atau Nabi ini berkata kepada perkataan tersebut karena merasa sedih mereka tidak beriman. Nabi bermaksud ingin memberi petunjuk kepada mereka. Ketika terjadi dari mereka pekerjaan yang seperti itu, maka adalah menjadi dalil tidak berimannya mereka, maka hilanglah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallallahu bil ayah, maka Allah menghibur kepada Nabi Muhammad SAW dengan ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un. Ini pelajaran untuk kita. Ya. Nabi ketika kalau beliau itu ya, hak beliau pribadi yang diganggu, beliau tidak marah. Tidak marah. Dihina, dicaci nggak marah. Tapi ketika hak Allah yang diganggu, baru di situ beliau marah. Ya. Nah, ini pelajaran untuk kita. Urangnya gitu, namun urang dihina tunggu ka amek, digogoreng teu kada amek. Ya, intinya itu. Ikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong babarian ya. Ya batur ka urang ngahina, keun we. Tong sarwana. Nah, itu pelajaran dari ini, dari ayat ini ya. Apa pelajaran tersebut? Salah satunya, kita kalau ada orang yang enggak baik kepada kita, sudah kita ingatkan, kita ajak, malah mereka menghina kita, malah mereka ya mencaci maki kita, maka serahkan kepada Allah. Nyangakeun Gusti terus diemutan, terus dikitu kieu kalaka ngewa itu. Kalaka malik ngewa diingetan teh. Lain atoh. Pan kuduna atoh rek cilaka aya nulungan kudu atoh kudu ngewa. Kudu atoh. Rek katabrak ditulungan kudu atoh kudu ngewa. Kana nulungan kudu atoh. Ieu mah kalaka ngewa nyarekan. Ai sia aing rek katabrak kalaka ditulungan. Eta jelema naon nu kira-kira? Teu da. Nabi ini sangat sayang kepada umatnya. Kamu masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Sayang supaya selamat, jangan ke neraka. Kalau kang ngahina tukang sihir, wah rupa-rupa. Tapi Nabi pegang ya, sabar. Kata Allah, laisa laka minal amri syai'un. Jangan mendoakan nggak baik. Ya, didikan dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua pelajaran untuk kita. Artinya ketika ada orang-orang yang nggak baik kepada kita, ya, ada orang-orang yang diajak oleh kita kepada kebaikan, tapi mereka sebaliknya bukan menerima, bahkan sebaliknya mereka mencaci maki kita, menghina kita, jangan kita lawan dengan keburukan. Karena